어떻게 찾으신 거예요? 독일에서 온 사람. 잠시만요. 백서방, 부작용까진 얘기하지 말고. 우는 거야 너무 좋아가. 당신의 이혼 취소 요청을 받아들일게. Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul Queen of Tears. Tanpa berlama lagi, episode 13, mari kita review. Keluarga mengantarkan kakek mengelilingi Puri Queens, dan saat di dalam lift, benar saja, ada sebuah pintu rahasia di sana. Namun ternyata, ruang panik itu sudah kosong. Tak ada apapun di sana. Namun ada tanda-tanda bekas barang yang sudah dipindahkan di ruangan itu. Mungkin itu sebabnya Mo Seul-hee tampak santai karena ia kini sudah mengambil dana rahasia itu. Hae-in lalu segera mencari pulpen miliknya dan ternyata ada pesan suara dari kakek. Keluarga sungguh ingin mengusir Mo Seul-hee karena kini mereka akan kembali tinggal di Puri Queens. Namun tak bisa dilakukan karena menurut hukum Mo Seul-hee juga adalah penghuni sah dari Puri Queens. Sungguh tak tahu malu. Pemakaman sang ketua Queens pun dilakukan. Pemakaman diiringi dengan pesan suara kakek yang mengatakan jika ia menyesal karena seumur hidupnya hanya memperdulikan uang dan menyiapkan hidupnya untuk menimbun kekayaan. Kakek meminta anak-anak dan keturunannya untuk mengambil jalan yang berbeda dari dirinya. Tangis pipi macan sudah tak bisa terbendung. Penguburan pun usai. Hae-in merenungi nasib. Ia seperti sedang berlatih karena waktu hidupnya sudah menipis. Semua orang akan pergi meninggalkan dirinya sendiri di dalam kubur. Hyunwoo tak bisa berkata-kata mendengar ucapan Hae-in. Keduanya pun hanya saling menguatkan. Ayah Hyunwoo mengkhawatirkan kondisi mantan besannya karena ayahnya baru saja meninggal dan putrinya sedang sakit. Jadi ia pun menghibur ayah Hae-in. Dan memang benar saja. Mata Sang langsung berbinar-binar liar melihat begitu banyaknya tumpukan uang di hadapannya. Ternyata memang Mo Seul-hee lah yang sudah terlebih dahulu menemukan ruang panik. Dengan ketekunannya, Mo Seul-hee melihat video lama dari Hong Man-dae yang memperlihatkan letak ruang panik. Demi Fortuna lagi-lagi berada di pihaknya. Grace meminta bagiannya pada Mo Seul-hee. Dan matanya hampir keluar ketika diberikan sebuah buku tabungan dengan jumlah nol yang begitu banyak. Tapi uang sebanyak itu ternyata ditangguhkan oleh Mo Seul-hee. Ia akan mencabutnya jika sudah puas dengan kinerja Grace yang sudah beberapa kali mengkhianatinya itu. Dan sebuah keajaiban akhirnya menghampiri. Hyunwoo mendapat telepon dari rumah sakit di Jerman. Mereka mengatakan jika baru-baru ini sedang mengembangkan suatu prosedur operasi yang cocok dengan kondisi seperti Hae-in. Sungguh kabar yang membahagiakan. Membuat semua orang lega mendengarnya. Namun ternyata ada efek samping dalam pengobatan itu. Kemungkinan besar Hae-in akan kehilangan seluruh ingatannya selama ini. Ayah Hae-in pun memohon untuk tak memberitahukan dahulu pada Hae-in mengenai efek sampingnya. Hae-in pun terus bolak-balik memastikan pada Hyunwoo tentang dirinya yang bisa sembuh kembali. Dan ia pun menangis bahagia. Keduanya lalu tidur dengan nyaman di samping satu sama lain. Di pagi hari yang cerah, Hae-in mengajak Hyunwoo untuk berkencan. Mereka pun jalan-jalan menikmati indahnya hari itu. Hyunwoo terus mengabadikan momen itu dengan kameranya. Hae-in berjanji jika setelah operasi, ia akan lebih sering untuk bepergian dengan Hyunwoo. Hyunwoo pun berkaca-kaca kalau Hae-in mengatakan jika ia akan menarik kembali gugatan perceraiannya. Hae-in juga mengatakan jika ada 3 hal yang selama ini dirahasiakan. Yang pertama, MP3 lama itu sebenarnya adalah milik Hae-in. Hyunwoo begitu kaget dan sungguh tak percaya diberitahu fakta itu. Ia tak percaya karena ternyata tipe idealnya, gadis yang selama ini dicarinya adalah istrinya sendiri. Sungguh sebuah takdir yang sejati. Geng Mison sedang berkumpul dan mewarnai kuku dengan balsam sambil menggosipkan Dahae. Karena tadi pagi Dahae begitu cekatan dalam membantu Mison dan ibu Hyunwoo membuat kimchi yang begitu banyak dalam rangka kepulangan keluarga Queens. Dahae bahkan tampak tak terintimidasi oleh mertua yang ketus pada dirinya. Hae-in pun ikut-ikut nimbrung. Hae-in lalu menunjukkan kuku cantiknya yang sudah diwarnai pada Hyunwoo. Ia menggoda Hyunwoo dengan mengatakan jika kukunya masih berwarna pada salju pertama nanti, maka cinta pertamanya akan terwujud.
Tentu hal itu membuat Hyunwoo cemburu. Padahal cinta pertama Hae-in kan Hyunwoo sendiri. Grace di muka banyak kini datang lagi ke Youngduri. Ia kesal karena tak bisa menggunakan uang pemberian dari Mo Seol-hee. Jadi berniat mengambil hati ibu Hae-in lagi. Sedangkan Eun-sung sudah masuk perangkap yang dibuat Hyunwoo dan yang lainnya. Hyunwoo akan membuat Eun-sung terus membeli saham dengan menggunakan dana gelap kakek. Eun-sung ketakutan jika paman Hae-in akan meminta haknya, makanya ia melakukan hal itu. Benar-benar berkepala banyak. Grace kembali melaporkan hasil kedatangannya ke Youngduri. Ia melihat ada Dahae di sana dan memberitahukan jika Hae-in akan segera dioperasi. Eun-sung yang mendengarnya pun memberi Grace tugas baru untuk mencari tahu di mana rumah sakit dan jenis operasi yang akan Hae-in lakukan. Keluarga Queens di Youngduri rapat lagi. Hae-in mengumumkan jika ia tak akan kembali ke rumah. Ia akan tinggal di apartemennya Hyunwoo. Dan terus terang mengatakan jika ingin berduaan saja dengan Hyunwoo. Dan si bontot, Soo-chol, juga mengumumkan jika ia tak akan kembali ke rumah juga. Ia sementara akan tinggal di Youngduri sampai menemukan hunian yang tepat. Sedangkan Bibi Macan sudah kegeeran, merasa pria idamannya akan menyatakan cinta. Bibi Macan bahkan sampai berdandan cantik. Namun ternyata pria idamannya itu hanya ingin memberikan amplop duka cita saja. Sungguh di luar Nurul. Dan kini tiba waktunya keluarga Queens berpamitan dari Youngduri. Soo-chol begitu ingin cepat-cepat orang tuanya kembali ke rumah demi melindungi Dahae dari mulut ketus ibunya. Kini keluarga itu berpencar ke tujuannya masing-masing. Hae-in begitu senang karena ia disebut pengantin baru oleh penghuni lain di apartemen Hyunwoo. Untuk itu meminta Hyunwoo untuk selalu bersikap seperti pasangan pengantin baru yang selalu menempel satu sama lain. Entah itu tangan, bahu, ataupun kaki. Dan selalu bepergian bersama sambil mengumpulkan kenangan indah bersama sebanyak mungkin. Diam-diam Hyunwoo ternyata membuat sebuah video perkenalannya lagi yang dibuat untuk Hae-in. Jika Hae-in kehilangan ingatannya, Hyunwoo berjanji apapun yang terjadi, ia akan tetap berada di samping Hae-in meskipun Hae-in melupakan dirinya. Eun-sung menguji kesabaran Hyunwoo terus. Ia mengatakan jika sudah tahu Hae-in akan segera dioperasi dan efek samping yang ditimbulkannya. Jadi ia meminta Hyunwoo untuk memastikan tak memberitahukan efek sampingnya pada Hae-in. Dan sebagai ucapan terima kasih, Hae-in dan ayah menghadiahkan gedung yang terlupakan yang pernah Hae-in beli pada ayah Hyunwoo. Ayah Hyunwoo begitu bangga karena kini bisa menjadi pemilik gedung. Dan akhirnya seluruh keluarga kini sudah mengetahui jika akan ada efek samping dari hasil operasi Hae-in. Hae-in akan kehilangan semua ingatannya. Hae-in datang ke pasar raya miliknya sebagai pembeli. Karena kini sudah berubah, Hae-in nampak tak setuju dengan beberapa peraturan yang sebelumnya telah ia buat. Dan tiba-tiba saja Hyunwoo memberikan kejutan di malam hari. Salju turun di pasar raya. Ternyata pasar raya menghias tema Natal lebih cepat dari yang lainnya demi Hong Hae-in. Dan kini waktunya rahasia kedua. Hyunwoo sedikit ngelek ketika diberitahu jika pria di bus yang sering Hae-in ikuti berjam-jam lamanya itu adalah Hyunwoo sendiri. Ternyata Hyunwoo adalah cinta pertamanya Hae-in. Hyunwoo pun keheranan sendiri dan senyum-senyum sendiri. Dan tibalah waktunya pasangan yang rujuk itu pergi ke Jerman. Tampak Eun-sung pun bersiap pergi ke Jerman juga. Dalam perjalanan, Hae-in mengungkapkan rahasia ketiganya. Jika Young-suk, rakun di taman atap itu hanyalah bualan Hae-in. Tak ada apapun di sana. Hyunwoo ternyata bertahun-tahun telah dibohongi. Sungguh polos. Tepat sebelum masuk ke ruang dokter, mau tak mau Hyunwoo mengakui jika ada hal yang tak diberitahukannya pada Hae-in. Jika setelah operasi, Hae-in akan kehilangan seluruh ingatannya. Dunia Hae-in pun runtuh lagi mendengar fakta itu. Ia hanya diberikan pilihan terburuk, akan hilang ingatan jika dioperasi dan tiada jika tak dioperasi. Namun Hyunwoo begitu sangat memohon, meminta Hae-in untuk tetap hidup. Jadi bersediakah Hae-in untuk dioperasi? Dan episode 13 pun berakhir di situ.